Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami. Baik teman-teman, di sini kami akan membahas materi yang tidak kalah unik nih, yaitu mengenai kepercayaan manusia terhadap agama di masa remaja. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, baik terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya M. Wahyu Ramadan dengan NIM 2215040074. Saya Sonya Selsa dengan NIM 2215040068. Saya Yuda Pratama dengan NIM 2215040063. Nah, baik teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai dua pembahasan. Yang pertama yaitu pandangan atau pikiran remaja terhadap Tuhan. Yang kedua, pandangan atau pikiran remaja terhadap malaikat, setan, dan hal-hal gaib lainnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai masa remaja. Masa remaja sendiri digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu remaja awal usia 10-13 tahun, remaja tengah usia 14-17 tahun, dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Masa remaja sendiri merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa. Pada dasarnya, remaja telah membawa potensi beragama sejak dilahirkan, dan itu merupakan fitrahnya. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana remaja mengembangkan potensi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Yuda, dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu Tuhan dalam pikiran remaja. Keimanan pada Allah dalam tahap remaja awal lebih bertujuan untuk mencari kesandaran dan bantuan moral. Selanjutnya, dengan bertambahnya pengalaman, wawasan, dan perkembangan daya pikir, maka pemahamannya tentang Allah mulai mengarah pada pemikiran filosofis. Pada masa ini, mulai melibatkan alam dalam pemikirannya tentang Allah, serta menghubungkan Allah dengan penciptaan dan pengaturan alam. Perasaan remaja terhadap Tuhan seringkali berubah-ubah sesuai dengan keadaan emosinya, terutama pada remaja awal. Kadang-kadang ia merasa amat dekat dengan Tuhan dan ada kalanya ia sangat merasa amat jauh terhadap Tuhan. Pandangan remaja tentang Tuhan bisa sangat bervariasi. Beberapa mungkin memiliki keyakinan agama yang kuat, sementara yang lain mungkin merasa skeptis atau bahkan tidak yakin akan keberadaan Tuhan. Banyak faktor yang mempengaruhi pandangan mereka, termasuk pengalaman pribadi, lingkungan, keluarga, dan pengaruh budaya atau teman sebaya. Beberapa sikap remaja dalam beragama. Yang pertama, percaya dengan ikut-ikutan. Sikap agama yang percaya ikut-ikutan ini adalah hasil dari pendidikan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Yang kedua, percaya dengan kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja, mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. Yang ketiga yaitu percaya tetapi ragu-ragu. Kebimbangan remaja terhadap masa itu tidak sama. Beberapa di antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan yang cepat bisa diatasi, dan ada yang mengalami berat sampai pada perubahan agama. Yang keempatnya yaitu tidak percaya atau cenderung ateis, tidak beragama. Baiklah, selanjutnya yaitu malaikat, setan, dan hal-hal gaib lainnya dalam pikiran remaja. Yang pertama ada malaikat. Pemikiran remaja tentang malaikat bisa sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang agama, budaya, dan pengalaman pribadi mereka. Pemikiran remaja tentang malaikat juga dapat dipengaruhi oleh media, sastra, dan budaya populer. Pemahaman tentang malaikat juga bisa dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang alam semesta, keberadaan, dan tujuan hidup. Remaja mungkin bertanya-tanya, apakah malaikat benar-benar ada, apa peran mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Setan dan hal gaib lainnya. Remaja sering memiliki pandangan yang beragam tentang setan. Beberapa mungkin percaya bahwa setan adalah makhluk nyata yang jahat dan biasa membahayakan mereka.
Sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai mitos atau cerita menakutkan yang tidak perlu dipercayai. Di sisi lain, remaja yang lebih spektif atau tidak memiliki pengalaman langsung dengan hal-hal supranatural mungkin cenderung memandang setan sebagai cerita menakutkan yang tidak perlu diambil serius. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pandangan mereka termasuk latar belakang budaya, agama, dan pengalaman pribadi. Misalnya, remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang kuat dalam agama mungkin lebih cenderung percaya pada keberadaan setan dan pentingnya menjauhi dari segala yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik teman-teman, sampai di sinilah materi yang kami sampaikan pada saat ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Saya M. Wahyu Ramadan. Saya Sonya Selsa. Saya Yuda Pratama. Kami pamit undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.